Ikan hiu mabok cuka, selamat datang di Cuka Cerita. Pada video kali ini saya akan merangkum film Avengers Age of Ultron. Film yang dibintangi oleh Robert Downey Jr. yang kembali bermain menjadi Iron Man, bersama Chris Evans sebagai Captain America, Chris Hemsworth memerankan sebagai Thor, dan Mark Ruffalo sebagai Hulk. Selain itu juga ada Scarlett Johansson sebagai Black Widow serta Jeremy Renner sebagai Hawkeye. Mereka akan dibantu oleh Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury dan Kobe Smulders menjadi agen Hill. Tim ini harus bersatu untuk mengalahkan James Spader sebagai Ultron, seorang penjahat menakutkan penguasa teknologi hasil ciptaan Tony Stark yang ingin memusnahkan manusia. Di tengah cerita mereka bertemu dua pendatang baru yang misterius dan kuat. Wanda Maximoff diperankan oleh Elizabeth Olsen, serta Pietro Maximoff diperankan oleh Aaron Taylor Johnson, dan juga Paul Bettany menjadi Vision. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Joss Whedon dan diproduseri oleh Kevin Feige. Avengers Age of Ultron diadaptasi dari cerita buku komik terkenal dari Marvel, The Avengers. Daripada penasaran, mending kita lanjut ke videonya. Namun seperti biasa sebelum mulai, klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian yang pertama tahu video terbaru dari saya. Oke, mantap. Pikachu? Report to your stations immediately. We are under attack. Film dimulai dengan The Avengers menyusup ke basis Hydra di Sokovia. Natasha Romanoff atau Black Widow maju dan langsung menendang musuh, sementara Barton menembakkan panahnya dan Thor menyerang dengan palu. Sementara itu Captain America mengendari sepeda motornya dan melemparkan motornya ke arah agen Hydra. Hulk langsung beraksi dengan mengacak-acak pertahanan musuh, dan Tony Stark sebagai Iron Man terbang ke fasilitas Hydra untuk menerobos dan mengambil tongkat Loki. Namun basis Hydra dijaga oleh perisai tak terlihat. Tony memanggil Iron Legionnya ke kota untuk melindungi warga sipil. Sementara itu Strucker mengumpulkan anak buahnya, mengatakan untuk jangan menyerah, tapi dia bermaksud untuk menyerah. Dan di sisi lain senjata mereka yaitu manusia super yang mereka namai dengan nama si kembar, Pietro dan Wanda Maximoff, pergi dengan sendirinya untuk bertempur. Pietro memiliki kecepatan super sementara Wanda memiliki kekuatan telekinetik. Mereka berdua langsung menuju hutan dan menyerang The Avengers. Clint terluka dalam pertarungan itu, sementara Rogers menyadari bahwa ada manusia super yang menyerang mereka. Dan Thor juga menyadari hal itu, dan ketika pasukan musuh bergerak ke arah Thor dan Rogers, mereka berdua melakukan serangan combo yang dahsyat. Tony meledakkan perisai dan masuk ke fasilitas itu, dan di sisi lain Natasha menina bubuk Hulk agar kembali menjadi Bush. Tony keluar dari baju besinya dan berjalan melalui lorong rahasia yang mengarah ke sebuah ruangan dengan artefak yang ditemukan dari pertempuran di New York, termasuk raksasa Chitauri dan beberapa baju besi Tony yang telah dibuang. Dia melihat tongkat Loki dan saat itu pula Wanda merayap di belakangnya. Dia mengintip ke dalam pikiran Tony dan membuatnya menyaksikan salah satu ketakutan terbesarnya. Dia berada di alam Chitauri dan semua temannya sudah mati. Dia pergi ke Rogers dan mengatakan hanya Tony yang bisa menyelamatkan mereka. Tanpa pikir panjang, Tony pun mengambil tongkat Loki.
Pas kembalinya ke New York, Tony dan Bruce menemukan kecerdasan buatan di tongkat Loki. Dengan itu, Tony berharap untuk memulai program Ultronnya yang ingin dia rancang untuk perdamaian dunia, karena dia tahu bahwa mungkin ada beberapa kekuatan yang bahkan The Avenger tidak dapat kendalikan. Bergabung dengannya, mereka menghabiskan berjam-jam untuk membuat Ultron dan mereka tidak menemukan program yang berhasil. Mereka meninggalkan lab untuk berpesta dan eksperimen yang gagal terintegrasi dengan program. What did we miss? You to run variations on the interface. Your guests. Thanks, buddy. Enjoy yourself, sir. Di sisi lain, program eksperimen Bruce dan Tony Stark terbangun dan disambut oleh Jarvis. Jarvis menjelaskan tujuan Ultron padanya. Ultron menelusuri jaringan informasi mengenai peristiwa dunia dan keterlibatan The Avenger dalam masalah global. Melihat lebih banyak kerugian daripada kebaikan, Ultron mempertanyakan tujuannya. Dia menyerap kesadaran Jarvis dan mulai mempersiapkan tubuh. Intentions to be hostile. Di sisi lain, Avenger tengah berbaur di dalam pesta itu dengan para tamu termasuk Maria Hill, James Root, Sam Wilson, dan Helen Chow, seorang ahli genetika yang membantu Tony dan Bruce dalam penelitian mereka. Steve memperhatikan beberapa ketegangan romantis antara Bruce dan Nat. Thor dan Steve bahkan mabuk dengan Stanley. Setelah para tamu pergi, The Avengers memainkan permainan untuk melihat siapa yang bisa mengangkat palu Thor. Tony tidak dapat melakukannya bahkan dengan lapis baja atau dengan bantuan Rhodey. Steve berhasil menggeser palu sedikit yang mengejutkan Thor. An honest challenge. Get out here. And rule Asgard? Yes, of course. You're back. Man, just represent, pull. And Widow King, but it's rigged. You bet your ass. Very, very interesting theory. You're all not worthy. Namun tiba-tiba terdengar suara pekikan yang keras. Ultron muncul dalam tubuh yang terbuat dari bagian-bagian Iron Man dan menyalahkan The Avenger atas bagian dari kekacauan dan kehancuran di dunia, mengatakan bahwa mereka semua adalah boneka. Ultron juga mengatakan dia telah membunuh Jarvis. Dia melepaskan bot Iron Legion yang rusak ke arah Avenger. Mereka semua bertarung melawan bot, dan saat tersisa Ultron sendirian, dia mengatakan bahwa manusia perlu berevolusi. Namun dia langsung diserang oleh Thor menggunakan palunya sampai hancur. Namun Ultron belum mati karena dia bisa berpindah-pindah tubuh dari robot satu ke robot lainnya, dan dia pindah ke robot yang berada di markas Hydra, yaitu di Sokovia. Dengan kejadian itu, Avenger melakukan diskusi dan Tony melihat bahwa Jarvis telah dihancurkan oleh Ultron. Thor sangat marah kepada Tony karena Tony menciptakan monster yang bisa menguasai dunia internet. Ultron juga membawa tongkat Loki. Rogers menyusun rencana untuk mencari Ultron sebelum dia siap. Dan di sisi lain, si kembar bertemu Ultron di gedung kosong. Ultron memakai tubuh baru yang berkilau. Dia menjelaskan rencananya untuk mengalahkan The Avenger, untuk membuka jalan bagi rencananya sendiri untuk membawa perdamaian ke dalam dunia. Dan si kembar sudah memiliki dendam terhadap Tony karena senjata perusahaannya yang menyebabkan kehancuran rumah mereka dan juga merenggut nyawa orang tua mereka. Ultron tahu dia bisa menggunakan Wanda untuk memanipulasi tim karena dia telah melihat ke dalam pikiran Tony dan tahu bahwa dia menciptakan apa yang dia takuti. Anggota tim lainnya kesal dengan Tony dan Bruce karena menciptakan Ultron. Meskipun tidak tahu apa yang akan dia lakukan, mereka melihat gambar Strucker mati dengan tulisan damai di dinding dengan darah. Avenger mengetahui bahwa Ultron dan si kembar pergi ke Wakanda Forever.
Afrika untuk menemukan vibranium logam terkuat. Ultron dan si kembar pergi ke galangan kapal di Afrika Selatan milik Ulysses Klaue. Mereka mendapatkan pasokan vibraniumnya dan Ultron secara tidak sengaja menarik lengan Klaue dan membuat tangannya putus. Avenger pun tiba di tempat kejadian. Tanpa Bruce, dia hanya menunggu di Quinjet dan Iron Man melawan Ultron sementara Wanda masuk ke dalam kepala Steve, Nat, dan Thor. Steve melihat dirinya di aula dansa tahun 1940-an dengan Peggy Carter berdiri di belakangnya mengatakan bahwa mereka bisa bersama sekarang, dan Nat melihat dirinya di fasilitas tempat dia dilatih untuk menjadi seorang pembunuh dan ajaran keras Madame B, dan Thor tampak berada di sebuah pesta di Asgard dan dia melihat seseorang berjalan dengan jubah hitam. Dia adalah Heimdall yang mendatanginya, tampak dengan mata yang buta dan berbicara dengan menangis akan menyalahkan Thor. Di sisi lain, Wanda hampir juga mendapatkan Barton, tetapi Barton bisa menebak dan menyerang Wanda dengan panah listrik. Pietro masih memperbesar dan melanjutkan Clint. Wanda memutuskan untuk mendekati Bruce, membuatnya cukup marah sehingga Hulk keluar dan membuat kekacauan di kota. Tony mengeluarkan baju besi namanya yaitu Hulkbuster. Baju besi itu cukup kuat untuk mengalahkan Hulk. Hulk dan Stark berkelahi sampai akhirnya Hulk pun tersadar. Alright, everybody, stay. That little witch is messing with your mind. Banner. Right. Don't mention. Banner. Go sleep. Can we buy this building?